Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri, baik putra maupun putri, dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Pada pembahas ini kita membahas al-babu fil aqidah dengan subpembahasan ketika menyandarkan pekerjaan kepada selain Allah, tapi dia meyakini bahwa yang menciptakan itu Allah, maka dinamain kufru ni'matillah, atau bahasa kita kufru ni'mah, yaitu mengingkari nikmat Allah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa ulama beda pendapat bagaimana ketika menyandarkan pekerjaan kepada selain Allah, seperti menyandarkan mati kepada malaikat, menyandarkan hujan kepada bintang. Bagaimana hukumnya? Ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama, ketika dia itu meyakini bahwa yang menciptakan pekerjaan itu adalah makhluk, yang misalnya yang menurunkan hujan itu adalah bintang, atau kalau bahasa kita menurunkan hujan itu adalah awan, dan meyakini itu yang menciptakan, maka hukumnya kafir. Tetapi ketika dia meyakini bahwa yang menciptakan itu pekerjaan itu Allah, cuman sebagai wasilah itu adalah makhluk, maka hukumnya tidak kafir, tetap beragama Islam. Misalnya menyandarkan hujan kepada awan, hatinya yakin yang menciptakan hujan itu adalah Allah, cuman awan sebagai pelantara, sebagai wasilah, maka hukumnya itu tetap tidak beragama Islam. Cuman pertanyaan berikutnya, hukumnya apa? Makruh atau tidak? Nah, ulama itu menyatakan makruh, tapi makruh tanzih. Karena apa? Karena kata-kata ini akan menimbulkan pemahaman orang lain, bisa suudzon kepada yang berkata, atau dia menghidupkan syiar orang jahiliyah. Nah, maka karena itu kita akan membahas pertemuan kali ini bagaimana kalau ada orang itu menyandarkan pekerjaan, tapi menyandarkan pekerjaan kepada selain Allah, seperti menyandarkan hujan kepada awan, menyandarkan kenang pada nasi. Bagaimana hukumnya? Nah, ini yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Wal qaulu, dan adapun pendapat asani yang kedua, fi asli ta'wilil hadisi, dalam asal mentakwil hadis, memahami hadis, annal murada, sungguhnya dimaksud daripada hadis kufru ni'matillahi, yaitu mengingkari nikmat Allah Ta'ala, Allah, liktisarihi, karena mengambil cukupnya orang, ala idhafatil ghaisi, atas menyandarkan hujan, idal kaukabi, pada bintang. Wahada, adapun ini fiman, dalam orang layak yang tidak meyakini siapa orang tadbirul kawakibi, pada mengaturnya bintang kepada turunnya hujan. Wa yu'ayyidu, dan menguatkan, wa yu'ayyidu, dan menguatkan apa hada ta'wilah, pada takwil ini, ar-riwayatu, apa riwayat, al-akhiratu, yang akhir, fil babil bab. Apa isinya? Katanya asbaha, jadi, minan nasi, dari manusia, asbaha, jadi, minan nasi, itu dari manusia, syakirun, orang yang bersyukur, wa kafirun, orang yang kafir. Wa fir riwayat al-ukhra, yang lain,
Ma anzalah tidak menurunkan Allah siapa Allah Ta'ala Allah minas sama'i dari langit, min barakatin dari barakah, illa kecuali asbah jadi siapa fariqun kelompok minan nasis dari manusia biha dengan barakah kafirin dalam keadaan ingkar. Faqauluhu biha, faqauluhu maka adapun sabda Nabi biha dengan penjelasan di atas, yudullu menunjukkan apa qauluhu ala annahu sungguhnya orang yang menyandarkan pekerjaan kepada hujan kufrun ni'mah, yaitu mengingkari nikmat Allah. Wallahu adapun Allah a'lamu maha tahu. Jadi menyatakan begini, wal qaulu tsani fi asli ta'wilil hadisi annal murada kufru ni'matillahi ta'ala liktisarihi ala idafatil ghaisi ilal kawkabi. Menurut pendapat yang kedua, hadis yang berbunyi asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, fa amma man qala mutirna bi fi'lillahi ta'ala wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkabi, wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkabi. Nah, hadis ini mempunyai pengertian bahwa orang yang menyandarkan pekerjaan kepada selain Allah, menyandarkan hujan kepada bintang Suraya, itu hukumnya kufru ni'matillah, yaitu mengingkari nikmat Allah. Kenapa? Karena yang menurunkan hujan Allah, tapi dia ternyata dia menyandarkan hujan ini kepada bintang tertentu. Bintang tertentu. Kenapa dia itu menjadi kufur nikmah? Katanya karena dia itu hanya menyandarkan hujan kepada kaukab, kepada bintang, tidak disertakan dengan menyebut adalah atas izin Allah. Kalau berkata bahwa awan menurunkan hujan dengan izin Allah dan karunia Allah, itu baik kalau perkataan begitu. Tapi ketika berkata bahwa yang menurunkan hujan itu bintang atau awan, maka berarti dia itu hanya menyandarkan hujan kepada bintang. Tetapi dihukumin kufrun ni'mah, tapi itu bukan kufrun yuhriju anil millah, bukan kafiran yang mengeluarkan dari agama Islam, dengan catatan wa hadza fi man la ya'taqidu tadbiral kawkabi. Ini bagi orang yang tidak meyakini bahwa bintanglah yang mengatur hujan. Dia tetap meyakini Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menciptakan hujan. Tapi bicaranya hanya menyandarkan hujan kepada bintang, artinya menyandarkan pekerjaan kepada selain Allah. Tanya, apa dalilnya? Wa yu'ayyidu hadha ta'wila ar-riwayatul akhiratu fil babi. Yang memperkuat pemahaman ini, penjelasan ini, takwil ini, penafsiran ini adalah riwayat yang akhir dalam babnya. Apa isinya? Asbaha minan nasi syakirun wa kafirun. Maka jadilah sebagian manusia ada yang bersyukur, ada yang kafir. Ini kata-kata syakir ini berdampingan dengan kafir. Kalau syakir, orang yang bersyukur, kebalikannya itu kafir, artinya kufrun ni'mah. Syakirun, orang yang bersyukur pada nikmat Allah. Berarti kalau kafir nanti kafirun bi ni'matillah. Maka di situ maksudnya adalah kufur ini adalah kebalikan daripada, jadi kata-kata kafirun di sini kebalikan dari kata-kata syakir. Bukan kebalikan dari kata mukmin. Andaikan mukminun wa kafirun, berarti antara mukmin orang yang beriman, wa kafirun orang yang kafir keluar dari agama. Tetapi di sini sandingkan syakirun wa kafirun, berarti syakirun bi ni'matillah
wa kafirun bi ni'matillah. Itu penjelasan ulama. Nah, wa fi'atul ukhra ma anzalallahu minas sama'i min barakatin illa asbah fariqun minan nasi biha kafirin. Nah, di sini Allah tidak menurunkan dari langit sebuah barakah, hujan artinya, kecuali ada sekelompok manusia yang mengingkarinya. Jadi kata-kata kafir artinya mengingkari bahwa itu nikmat Allah. Jadi ada ini, ketika Allah menurunkan hujan dari langit yang diberi namanya barakah, itu ada kelompok yang bersyukur, ada yang kelompok kafirin, artinya mengingkari bahwa hujan itu nikmat Allah. Maka kata-katanya faqaulu biha yadullu ala annahu kufrun ni'mah, maka berarti yang dimaksud dengan itu adalah mengingkari nikmat Allah. Jadi ingin menyampaikan kepada kita bahwa pendapat yang kedua, kalau ada orang yang menyandarkan pekerjaan di dunia ini, menyandarkan hujan kepada makhluk Allah, yakni kepada bintang, menyandarkan panas pada api, menyandar kenyang pada makan, menyandarkan sehat dengan berobat, itu kalau dia itu meyakini obat itu sebagai sebab saja yang oleh Allah ciptakan, nasi itu adalah sebab saja untuk kenyang yang Allah ciptakan, kemudian bintang itu yaitu adalah sebab yang Allah ciptakan sebagai wasilah, sebagai pelantara, maka orang itu hukumnya adalah kufrun ni'mah. Kufrun ni'mah, mengingkari nikmat Allah. Tetapi kalau dia itu meyakini bahwa yang menciptakan Allah, lalu ketika menyebutkan pelantara, umpamanya Allah menciptakan panas melalui api dan panasnya atas izin Allah, itu enggak ada masalah katanya di sini. Jadi yang membuat dia itu kufur nikmat karena apa? Dikisra ala idhafatil ghaisi, karena hanya menyebut bintanglah yang menurunkan hujan, hanya apilah yang membuat panas, tanpa menyebutkan bahwa itu adalah ciptaan Allah atau menyebutkan itu adalah kehendak Allah dan lain sebagainya. Katanya fa anta, maka adapun engkau tarahu, melihat engkau hu kepada penjelasan. Qala berkata bittifaqin ulama, dengan sepakat ulama, alaman atas orang, ala annaman atas sungguhnya orang, nasabah yang menyandarkan siapa orang al-fi'lah pada pekerjaan, yakni ciptaan langit dan isinya, ilal wasilati pada pelantara, la yukafiru tidak menjadikan kafir, illa kecuali tidak takut ketika meyakini annahu sungguhnya wasitah hiyal fa'ilah, itu yang mengerjakan, al-mudabbirah yang ngatur, al-muhtari'ah yang menciptakan. Wa idza lam takun, ada apabila tidak ada mulahatul wasati, perhatiannya pelantara, bihadal i'tibar, dengan pemandangan ini, bisu annal wasitah sungguhnya pelantara, alamatun adalah tanda-tanda, al-dzarful khalqi atau pinggir daripada penciptaan, al-maqdurih yang ditetapkan, fiha ing dalam wasitah, fala kufrah, maka tidak ada kafir itu maujud. Bal bahkan tarotan, kadang-kadang yandubuh menyunatkan atau menganjurkan asyarah pasara ila mulahadatiha, atas memperhatikannya wasitoh. Qaulin Nabi sallam, man, adapun orang asda yang memberikan ilaikum pada kalian semua ma'rufan pada kebaikan, fakafihuhu, maka membalaslah kalian semahu kepada man asda, fa illam tasati'u,
Dan apabila tidak mampu kalian semua, fat'u, maka berdoalah kamu lahu untuk man asda, hatta ta'lamu, hingga tahu kamu, annakum, sungguhnya kalian semua, qad kafa'tumuhu, sudah membalaskanhu kepada man asda. Jadi kata apa, katanya Syekh Muhammad Al-Maliki, dengan penjelasan ini maka engkau tahu bahwa dengan sepakat ulama bahwa apabila menyandarkan pekerjaan kepada wasithah, kepada pelantara, artinya makhluk, menyandarkan pekerjaan, menyandarkan hujan kepada awan, misalnya menyandarkan kenyang kepada makan, kalau itu yang diucapkannya, maka katanya tidak membuat dia kafir, tidak membuat dia kafir. Kecuali dia meyakini illa idza taqada anna hiyal fa'ilal mudabbir hiya anama hiyal fa'ilatu al mudabbiratu al muhtadiatu. Kecuali dia meyakini justru wasithah itu yang betul-betul mengerjakan, yang mengatur dan yang menciptakan. Kecuali menyatakan memang hujanlah apa yang bikin tumbuh-tumbuhan itu muncul, awanlah yang bikin hujan itu turun. Jadi menganggap bahwa hujan itu yang menciptakan itu adalah awan, yang mengatur awan itu membuat menjadi kafir. Tapi kalau tidak meyakininya, tidak, dia menyandarkan kepada wasithah dan tidak meyakini bahwa wasithah itu mempunyai kemampuan untuk bekerja, mengatur dan menciptakan. Wa idza lam takun mulahdatul wasati bihadzal i'tibar biha anna wasithah alamatun aw dzarfil khalqi al-mutawalla fiha fala kufrah. Tetapi kalau dia memperhatikan bahwa wasithah ini sebagai tanda-tanda saja untuk terlaksananya suatu yang ditakdirkan oleh Allah, maka itu tidak menjadi kafir. Artinya begini, setiap sesuatu Allah sudah menakdirkan di zaman azal. Oh, di pagi ini misalnya Rian itu diberikan kesehatan seger. Ya, yang sehat apa kelihatannya? Makan, olahraga, kan begitu. Tapi yang menciptakan sehat siapa? Allah. Itu tidak ada masalah, tetap dia beragama Islam yang baik. Bahkan kadang-kadang Quran itu menganjurkan, atau agama Islam itu menganjurkan untuk kita itu memperhatikan wasithah. Seperti Rasulullah bersabda di sini, apa katanya di sini? Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa idza lam tasati'u fat'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuhu. Jadi siapa yang berbuat baik kepadamu, kata-kata orang baik apa katanya, maka balaslah. Nah, jadi menunjukkan kalau ada orang baik harus dibalas dengan kebaikan. Nah, apakah dia yang menciptakan kebaikan? Tidak. Yang menciptakan kebaikan siapa? Allah. Tapi dia menjadikan wasithah untuk amal yang baik. Nah, maka di sini kalau kamu tidak kalau ada orang yang beri kebaikan, ya doakan, apa balaslah yang seimbang. Tapi kalau tidak mampu, falam satiu fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuhu. Nah, maka karena itu kalau ternyata tidak mampu untuk balas kebaikan yang dilakukan, maka doakanlah. Sehingga nanti orang yang memberi itu yakin bahwa kamu itu sudah membalasnya. Nah, kemudian bahkan wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad SAW, man lam yuskirin nasa, adapun orang lam yuskir yang tidak berterima kasih kepada orang, annas manusia, lam yuskir maka tidak bersyukur kepada Allah, kepada Allah. Itu lebih ekstrim lagi. Orang yang tidak berterima kasih kepada seorang tidak berterima kasih kepada Allah. Artinya di sini secara zahir dijelaskan bahwa kata malam yuskirin nasa berarti manusia ini secara zahir melakukan suatu perbuatan, tapi itu tidak dia yang menciptakan, tetapi Allah yang meletakkan kepada orang itu, sehingga mereka itu bersyukur kepada orang yang berbuat baik, berterima kasih kepada orang yang berbuat baik. Nah, orang yang tidak mau berterima kasih kepada orang yang berbaik, apa yang terjadi? Maka dia itu
maka dia dianggap dia tidak bersyukur kepada Allah. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.